Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah syukur teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia dan masih tetap bersama Punta Damara. Wah, kita masih di tempat dimana biasa Punta melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, saat ini kita akan coba membahas pun hal yang katanya kata subscriber, Kang jangan yang berat-berat ngebahasnya Kang. Itu mah aduh gimana saya nggak paham segala macam. Yang simpel aja. Apa yang simpel misalnya? Ya pelet kayak gitu. Santet, terus apa pesugihan gitu. Oh ya udah. Berarti sekarang kita akan satu-satu dulu nih. Kita akan bahas yang namanya pelet. Nah seperti apa? Tapi sekali lagi sebelum kita saksikan seperti biasa, saya nggak pernah bosan. Jangan dianggap kebenaran, jangan dipercayai atau dijadikan sebuah keyakinan. Anggap sebagai sebuah referensi. Kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Pelet, obrolan santai, ringan ya, tapi mungkin insya Allah ada manfaatnya dari saya dan Punta akan disajikan di konten kali ini. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Alhamdulillah syukurillah. Terima kasih yang sudah setia dan masih betah nih mau menyaksikan kita di sini. Pelet. Wah, ini memang satu apa ya? Kata, nama atau hal yang sudah sepertinya sudah nggak asing ya punya di telinga masyarakat. Apalagi kalangan anak muda. Katanya cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, pelet gitu kan segala macam. Sekarang mah berubah, Kang. Gimana? Cinta ditolak, dukun bertinder katanya. Oh iya, tinggal swipe up. Sponsor. Wah, Tinder boleh, nggak apa-apa. Sekarang disebut gratis, nanti bayar ya. Bayar. Kelepasan. Nggak apa-apa, ini kan bukan TV, masih bebas. Iya. Ini soal pelet, soalnya ramai dan banyak juga dipertanyakan. Dan juga sampai saat ini masih ada juga pun beredar bahwa gosip, tuduhan atau fitnah ya, bahwa Kang Reza itu tukang pelet. Jadi pas oke saya bahas, tapi bukan ke sayanya ya, kita bahas secara general aja, apa sih itu pelet gitu. Nah ini sekali lagi ya, ini kita obrolan dua arah, teman-teman mendengarkan, menyimak, tapi teman-teman pun harus mengolahnya lagi. Betul ya, ingat ya, kalau yang saya pahami nih, akan pahami punya pelet itu sebenarnya secara general itu ada dua jenis kalau dikubukan ya. Jadi ada pelet itu kan kalau secara katanya adalah pengasihan, pemikat, penarik gitu. Nah, pemikat, penarik, pengasihan itu cenderung sekali hanya dipahami sebagai sebuah kegiatan supranatural, kegaiban, perdukunan gitu. Padahal yang saya pahami, tapi Allah lebih sawab, kebenaran tidak mutlak. Pelet itu ada dua jenis. Yang pertama pelet secara lumrah wajar, yang seringkali kita kenal sebagai packaging atau marketing gitu. Strategi misalnya gini, kalau kita jangan jauh-jauh lah, ini sekarang aja Punta nih di tempat ini, kecamatan ini kan dimaksudkan untuk membuat suasana seperti apa, kebun dari gunung gitu, dengan suasana nyaman nih, kembali ke alam seperti ini, asli ada balong, ada air mengalir. Nah ketika ada orang kota datang yang dia butuh tenang, butuh relaksasi, ketika dia melihat, wah ini yang saya cari nih, enak tuh, ada saung, ada ini, ada balong, air mengalir. Saung, bentuknya, air mengalir, tataan ini, semuanya keaslian, itu termasuk pelet. Pemikat, daya tarik, kalau menurut Akang. Jadi ketika orang lihat, wah saya suka nih tempat ini, itu pelet. Dia udah kepelet berarti, dengan cara penyajian yang Punta hadirkan, kepincut. Kalau kita di toko, kita mengatur barang dagangan sedemikian rupa, sebagus mungkin, seindah mungkin juga kan ya. Ada ilmunya juga. Yang kurang laku di depan. Betul. Gitu. Biar cepat laku. Pelet juga itu. Pelet juga gitu. Terus apalagi ya, kalau misalnya kita nih sebagai laki-laki, secara wajar kalau buat orang wanita supaya tertarik, atau wanita juga tertarik pada laki-laki, sebaliknya kita pastikan berpenampilan yang bagus, rapi, atau cowok tuh katanya suka cewek yang wangi, kita bawa wangian, misalnya
berdandan rapi segala macam, rapi kan relatif ya. Iya, iya. Gitu, nggak mesti harus pakai kemeja terus kemana-mana Iya, iya. gitu kan. Nah itu sebenarnya pemikat pelet juga. Ada lagi pelet yang secara sifat dari yang lumrah wajar itu apa? Kebaikan kita, Oh iya. perhatian kita, Iya, iya. supelnya kita, cara kita mendengarkan kata-kata orang. Wanita kan senang didengarkan, Iya, iya. ya kan? Terkadang wanita itu tidak butuh solusi untuk curhat, tapi hanya perlu didengarkan saja. Nah, ketika kita menjadi pendengar yang baik, itu sudah dipelet buat dia, pemikat, disuka kan? Iya. Nah, sebenarnya global luas pelet itu, tapi itu dia ketika kita masuk ke dalam ranah negatif, pelet sering diartikan kegiatan supernatural, perdukunan, Iya, iya. gitu. Malah ada pelet jalan goyang, pelet apa, semar mesem lain sebagainya. Iya, iya. Itu yang diwaspadai dan jangan seperti itu. Sajikan yang seperti ini. Nah, ini Punta kan sebagai seseorang nih, kalau dibilang anak muda masih muda banget gitu kan. Secara apa ya? Secara peletnya juga banyak. Dia ini suaranya bagus kalau nyanyi. Main gitar bisa, ya kan, terus juga wah ngawi Sunda, raja bisa juga. Nah itu kan peletnya dia. Pelet itu sebuah keahlian juga menarik orang. Iya, iya. Nah Punta nih ada pengalaman nggak soal, apalagi nih Punta memilih untuk berdandan berpakaian kesundaan ke adat. Iya, betul, betul. Gimana nih? Ada pasti seru pengalamannya. Banyak sih Kang, bahkan emang Punta kan dari kecil ya, maksudnya dari zaman sekolah juga emang sudah mau menunjukkan diri bahwa Punta peduli sama kesundaan gitu. Nah, pernah waktu itu tuh waktu SMA ada satu kasus yang teman Punta merasa dirinya dipelet. Merasa dipelet. Merasa dipelet. Sama Punta? Bukan. Oh kirain sama Punta. Jadi kayak gini loh, kamu punya indera keenam kayaknya dan baba. Oh, dia nanya ke Punta. Nanya gimana. Terus kan maksudnya banyak lah rumor bahwa dipelet tuh selalu nggak sadar dan segala macam. Kalau dia merasa dia sedang dipelet pun berarti enggak dong. Enggak dong. Karena dia sadar berarti. Sadar. Ya. Terus ya karena gitu Kang, kita harus hati-hati untuk ngomong gitu ya. Betul, Waktu itu tuh Punta gimana ya caranya biar dia itu mengerti gitu. Nah akhirnya dijelasin, nyerah Kang. Nyerahnya dia tuh selalu mendapatkan apa ya, cerita-cerita yang bisa mendukung kalau dia tuh dipelet gitu. Jadi ada asumsi orang, pendapat orang ke dia, dan dia ke sana. Kalau Punta jelasin, enggak ini kamu nggak dipelet gini. Tapi ini gini kata teman aku gini. Nah, jadi ya dari sana Punta mulai paham bahwa ya kalau satu orang ingin merasa seperti itu, ya, mau kita kasih kebenarannya juga nggak bisa. Betul. Makanya Punta nyerah waktu itu. Cuman makin lama makin sini belajar gimana ya caranya gitu untuk karena gini. Punta kamu mah logis banget, padahal ada loh yang seperti itu. Iya ada, memang ada gitu. Tapi ada hal-hal lain yang kita juga jadi paham gitu, indikatornya ini asli ini enggak. Indikator, betul. Ya, waktu yang Punta jelasin logis tuh ya memang Punta nggak ngelihat indikasi bahwa dia dipelet gitu. Ya kayak tadi dia sadar, terus Punta ngelihatnya dia memang bermain-main dengan pikirannya sendiri, gitu. Jadi ketika curhat sama teman-teman mah kadang pengen ngedukung aja ya. Iya. Jadi iya bener kayaknya. Karena dia kan takut gak ada dari temen. Nah, takut nggak, lu nggak support gua ya. Pas ketemu orang pinter atau dukun, ya dukun ya pengen duitnya doang. Nah iya dong, gitu. Supaya dia balik lagi ke dia kan nanti. Iya. Nah ini juga kemarin ini paling sedih Kang. Ini cerita yang paling sedih. Apa tuh? Jadi ada yang dia pengen nikah, dia nanya sama Punta, Kang saya pengen nikah, ya udah nikah sama siapa? Calonnya ada kebetulan teman saya sendiri. Ya udah yakini aja, gini. Terus tiba-tiba orang tua angkatnya datang. Ini saya kayak dukun beneran Kang, lucu banget ceritanya. Datang orang tuanya bawa air gitu. Orang tuanya bawa air? Bawa air. Terus pokoknya Kang saya pengen anak angkat saya ini dia nggak boleh nikah sama yang calonnya. Waduh. Terus? Kenapa? Saya bilang diceritakan lah, baba. Ya udah, maksudnya dia beritikat baik. Gitu. Saya juga gimmick gitu, gimmick aja. Nih, saya doain bentar. Gitu. Maksudnya biar tenang aja gitu, biar tenang. Ya mohon maaf ya mungkin nonton. Tapi terkadang kita nggak punya pilihan pun selain begitu. Iya. Karena dijelaskan nggak bisa kan. Iya. Terus akhirnya
ya dengan beberapa pengetahuan teknik dan segala macam, ada beberapa jampi-jampi ya, di jampi-jampi ya, Diterapin, maksudnya didoakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maksudnya gini, Punta berdoa ya, Tuhan ya, saya nggak tahu mana yang baik dan buruk bagi dia di perspektifmu gitu. Tapi ada satu ibu yang ingin anaknya bahagia, saya ingin ya bantu doa lah intinya gitu. Bantu doa, nggak yang gimana. Nah udah beres, ketika ternyata jadi nikah tapi sama orang lain gitu. Sama yang orang tua aslinya mau. Yang itu sesuai dan direstui orang tua. Tadi kan orang tua angkat yang nggak mau, yang sekarang ketika ngejelasin, ternyata dia cara memilih pasangannya tuh 4 foto kan ngejajar. Waduh, itu kayak Birjo dong. Iya, 4 foto. Cap-cip nggak? Iya, katanya ini yang dekat sama anak saya nih, 4 fotonya ini. Yang mana ditanya ke dukun. Kebetulan Kang, dukunnya cap-cip-cup. Masih ada yang kayak gitu. Ya, cap-cip-cup. Yang ini tanggung jawab, ini dipilih yang tanggung jawab, ternyata enggak. Jong dong. Terus saya nanya, dukunnya tanggung jawab? Enggak dong, pasti. Enggak. Tidak dong, angkat tangan dia. Dengan kuncian tapi ya kan itu kamu yang menjalani. Kan bapak yang nunjukin ini Pak. Hey, ada betul baseball nggak? Gitu kan. Ini mungkin nggak ada hubungannya sama pelet Kang ya. Iya. Maaf. Tapi ini kan ceritanya ada kaitannya dengan apa, kepercayaan orang kepada dukun dan supernatural. Itu kan ada hubungan dengan pelet juga tuh. Iya. Gitu. Jangan-jangan pelet juga itu kayak kong kali kongnya orang yang bisa, dan itu banyak pun. Banyak kayak semacam hal pengalaman Akang gitu kan. Ada malah kayak gini. Jadi orang itu ini cerita orang lain ya, temen lah ya. Ada nih si pria dan wanita ini bertemunya singkat, ketemu langsung nikah. Nah terus si wanita ini sebelum bertemu sama yang menikahinya, dia ini punya pacar yang lama tapi nggak mau nikahin dia. Akhirnya ketemu yang si mau nikahin, nikahlah. Si mantan pacarnya nggak terima. Dari akhirnya dia membuat suatu cerita bahwa suaminya itu yang melet mantan pacarnya. Dia bilang ke bapaknya segala macem gitu kan. Bapaknya percaya. Padahal yang meletnya asli dia. Ada yang kayak gitu. Nah ini kenapa kok Akang bisa tahu sih Kang? Iya bisa tahu. Kenapa? Karena temen yang melakukan itu gitu. Dia, loh kok lu bisa gitu sih? Kenapa bilang kayak gitu? Ya karena gua tuh cinta banget sama dia, dan gue yakin dia tuh milik gua. Apapun caranya gue harus dapetin dia, walaupun dia udah punya suami, harus cerai, harus sama gua. Nah itu kan berarti hilang akal sehat gitu. Nah itu kan sempat pelet juga. Nah tadi saya sempat tarik sama indikator pelet. Punta bilang pelet yang asli ya, pelet yang supernatural ya, natural gitu, yang tidak sekunam itu sabongbrong, yang dipaksakan. Nah kalau yang akan tahu nih, betul indikatornya yang pertama, orang yang dipelet tidak akan pernah sadar dia dipelet. Tidak kayaknya aku dipelet ya, nggak mungkin. Kayak paling orang lain ya. Nah jadi kayaknya aku dipelet ya, nggak mungkin. Terus kayak kok dulu aku sayang sama dia, sekarang nggak sayang, jangan-jangan aku dipelet ya? Nggak gitu. Jangan-jangan setoran uang kurang kali ya? Itu dia. Itu mungkin ya. Jangan-jangan kamu punya kekecewaan sama pasanganmu, gitu ya kan? Banyak hal faktor kalau lunturnya perasaan, jangan langsung ke pelet gitu kan? Itu pertama. Orang dipelet tidak akan sadar dia dipelet. Bahkan diberitahu pun dia dipelet, dia akan menolak sehat walafiat, sehat lahir batin gitu. Nah itu indikator yang pertama tuh. Jadi akan nggak sadar sama sekali. Gitu. Kalau masih sadar, bukan. Kalau yang kedua Kang? Nah yang kedua, ini kalau yang kena pelet, ini biasanya akan seringkali mengalami sakit kepala pada waktu-waktu tertentu. Jadi misalnya contoh, ini kerja pelet sama dengan santet. Ada waktu-waktu tertentu yang kita sakit kepala. Atau, tapi sakit kepalanya bukan sakit kepala yang normal. Teringat sama si dia, gitu. Melangak wae sang Sunda mah. Jadi kita tuh ingat hati kita terus kepadanya gitu. Kita lihat apa ada dia, lihat apa ada dia, sampai kita sakit kepala. Itu biasanya waktunya ada waktu dari jam 4 sore tuh sampai ke maghrib, gitu. Atau ada itu yang pertama. Yang kedua waktunya dari Isya tuh. Dari Isya sampai malam. Gitu. Ada lagi juga pas bangun pagi tidur. Gitu, itu gejalanya. Tiba-tiba pusing gitu. Kalau yang pusing sambil ingat. Ingat sama dia pusing gitu. Tapi kalau orang yang punya riwayat migrain dan punya sakit kepala sih jangan juga langsung, saya sakit kepala sering tuh katanya.
ke dokter dulu cek. Siapa tahu kurang darah, Iya. ya kan? Tapi kan pusingnya juga nggak inget dia juga. Nah. Kalau vertigo mah boro-boro inget orang lain. Itu Dokter bedanya. aja gitu. Malah kita makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Itu pelet tuh kayak gitu kerjanya. Selalu terkenang sama si dia tanpa alasan loh ya. Tanpa alasan. Tapi kalau misalnya kita ingat sama dia tuh, oh emang dia tuh ke kita perhatian, baik, sayang segala macam, beda tuh itu mah. Oh, Ingat. ini lagu yang sering didengerin sih Apa tuh? gitu misalkan. Nah, iya lagu yang sering dengerin. Waktu kita pertama ketemu lagunya ini nih. Nah, gitu. Itu wajar, Cuma wajar. perasaan. Nah, gitu. Tapi kalau yang nggak wajar seperti itu, sakitnya ada waktu-waktunya dan selalu di tepat waktu seperti itu. Jam 4 ya kalau kita asar lah ke maghrib, bisa ke atas pagi-pagi. 3 waktu itu. Itu indikator yang kedua. Gitu. Ada lagi. Indikator yang ketiga nih. Ini ketiga nih indikatornya fleksibel. Fleksibel. Tergantung kondisi si manusianya. Oh, Gitu. beda-beda berarti. Beda-beda karena kecenderungan orang yang kena pelet dia itu akan berubah bukan hanya dari sisi kebiasaan dia kata itu sakit kepala, tidur, makan, bukan hanya itu atau bukan yang dasar, tapi yang ketiga nih berubahnya emosinya. Gitu. Jadi kalau Punta kenal sama orang tiba-tiba dia kok dia jadi gini, biasa nggak pernah ambekan. Biasanya dia nggak gampang tersinggung. gampang tersinggung. Biasanya dia terbuka kok. Biasanya dia selalu kalau ditanya ngobrol selalu memberikan jawaban yang enak, dan kalau ditanya tentang sesuatu dia pasti menjawab supel. Tapi kok kenapa dia gampang emosi, gampang marah? Nah, itu indikator tentang hal-hal pelet. Apalagi kalau ngebahas contoh misalnya Punta melet cewek satu nih. Terus ada orang nih yang ngomong, kok bisa suka sama Punta sih? Punta kan apa sih kamu? Gitu. Nggak suka tuh mendengar kata-kata jelek terhadap pasangan atau yang disukai. Gampang emosi. Gampang emosi kalau ada yang ngomongin jelek pasangannya. Betul, gitu. Gampang emosi, berubah emosinya, terus tingkat cemburunya juga bertambah besar. Gitu. Nah, 3 itu faktor cukup sih kalau menurut Akang ya. Karena itu 3 yang krusial. Yang ketiga ini justru yang 1 2 3 ini semuanya ya. Itu berefek drastis berubah dalam kehidupannya. Jadi kenapa disebut fleksibel tergantung manusianya. Jadi ada yang benar-benar langsung berubah drastis sifatnya, karakter, tabiatnya, wataknya. Dari pendiam, tertutup, gitu. Bahkan yang sering mimpi termasuk ya. Termasuk. Nah itu kan masuknya tuh kalau dibilang fleksibilitas dari emosi tadi yang ketiga. Karena emosi dia yang berubah, akhirnya emosi tingkatannya berpindah ke alam bawah sadar, masuk ke dalam mimpi. Cara tidak terkena pelet gitu kan. Cara tidak terkena pelet. Sebenarnya kalau tidak terkena pelet itu tidak ada cara pasti pun. Apalagi kalau kita sadar bahwa segala sesuatu ada ketentuannya. Kalau Tuhan berkehendak kita kena pelet ya kena. Tuhan berkehendak kita kena santet ya kena. Kenapa Tuhan bisa mengenakan kita seperti itu? Ya ada pelajaran buat kita. Gitu kan? Selalu ada tuh. Bisa jadi orang itu memang sedang dididik oleh Tuhan supaya lebih berhati-hati kenalan sama siapapun itu. Supaya lebih mengerti bagaimana caranya bersosialisasi. Baik dengan manusia, alam atau Tuhan. Gitu. Ada si Meong. Kayaknya dia ngasih tanda Sebelah, ngasih tanda nih kayaknya. 15 menit nih ya. Jadi kita sekarang gak usah panjang-panjang, yang pasti saya sudah sampaikan pelet itu apa versi kita, pengalaman Punta juga ada cukup, indikator sudah diberikan. Silahkan terima, jika bisa terima, ambil manfaatnya, lalu tetap kaji dan olah kembali. Ini dari pihak saya dan pihak Punta. Selanjutnya silahkan olah lagi. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan, kita buat lagi ya untuk yang santet atau pesugihan. Walaupun emang itu udah banyak yang ngebahas, tapi ini versi kita ya. Baik, terima kasih Punta, terima kasih juga nih. Nanti mungkin kita lihat akan masih tempat ini atau tidak. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi rahmat berkah melimpah, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Punta Damara, Reja Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh hal. Ayo, kucingnya. Yes, semotika memang.